Preview. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Yang akan disampaikan oleh Ustadz kita ataupun guru kita, semoga nantinya bisa menjadi manfaat buat kita semua dan jadi motivasi buat kita untuk lebih senantiasa menuntut ilmu dan selalu lebih semangat lagi di dalam pembelajaran kita di sini. Amin Allahumma amin. Untuk itu saya berikan waktu dan tempatnya kepada sang guru kita, kepada Ustadz kita, yaitu Ustadz Toto Haryanto. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladzina amanu minkum alladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Al-hadis atau kama qal amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan keharibaan ilahi Rabbi Maulana yang mana atas berkat rahmat taufik hidayah ridha serta inayahnya yang telah memberikan naungan nikmat kepada kita semua sehingga kita malam ini memiliki waktu untuk bermuwajjah fi hadzal majlis al-mubarak dalam keadaan fi sihatil afiyah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatullahi ma'asalamihi, mudah-mudahan tetap senantiasa tercurah dan terlimpah atas junjungan kita penghulu alam khatamul anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, di Zoom ini alhamdulillah sekali, senang sekali rasanya. Ini kali pertama saya hari ini memberikan sebuah tausiah yang mana ini ditujukan untuk mengingatkan diri saya pribadi dan ikhwan fillah semuanya yang ada di Zoom ini. Adapun topik yang ingin saya angkat di sini adalah hukum dan fadilah menuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena di sini tujuan kita sama-sama semuanya yang masuk di grup ini, khususnya di Zoom ini adalah untuk menuntut ilmu. Betul ya? Insya Allah betul. Tujuan kita adalah menuntut ilmu, makanya ini adalah awal mula dari kegiatan yang sudah terprogram dan alhamdulillah kemarin beberapa hari yang lalu walaupun dalam kesibukan kita masing-masing, kita masih menyempatkan membuka grup di WA dan di situ sudah selesai programnya termasuk malam hari ini. Baik, yang pertama akan kita bahas hukum mencari ilmu. Di dalam Islam mencari ilmu hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimina wal muslimat. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hingga kewajiban di situ dilafalkan dengan fardhah ala kulli muslimin wal muslimatin. Di situ disendirikan. Sebenarnya kalau untuk menyangkut keseluruhan ala kulli muslimin itu sudah menyangkut muslim laki-laki, muslim perempuan. Tapi di sini dibedakan. Dalam hadis ini ala kulli muslimin wal muslimatin, artinya apa? Di sini ada satu penegasan bahwasannya menuntut ilmu benar-benar wajib
Wajib itu apa? Wajib itu jika kita laksanakan, kita akan mendapat pahala yang besar. Namun jika kita tinggalkan, kita akan mendapat dosa. Hingga menuntut ilmu, masalah keilmuan ini di dalam Islam sangat dijunjung tinggi. Karena apa? Ilmu itulah yang mendasari kehidupan kita, yang mengarahkan kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan, jika ada ilmunya, insya Allah yang kita lakukan akan terarah, lurus, dan tentunya yang kita harapkan adalah sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Hingga dari mulianya ilmu di mata Islam, di dalam Al-Quran ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat tentang kewajiban belajar. Iqra. Iqra ini kalau dalam bahasa Arab adalah bentuk fi'il amar, asal kata dari qara'a. Qara'a yaqra'u, iqra itu adalah sebuah perintah, bacalah. Bacalah. Di sini apa? Artinya perintah pertama adalah membaca. Ini apa maksudnya? Membaca itu kalau kita tidak punya ilmu membaca, tidak mungkin kita bisa membaca. Lalu apa yang dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya di sini setelah kita belajar, kita akan mulai dikenalkan dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berilmu, kita tidak akan tahu Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana sifatnya, bagaimana sebesar apa kekuasaannya, kita tidak akan tahu tanpa memiliki suatu keilmuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di sini kalau kita resapi lebih dalam ayat ini adalah mengajarkan kita untuk belajar mengenal itu Allah yang menciptakan manusia dari apa? Dari darah. Secara tidak langsung ini adalah pengajaran ilmu sains. Di situ sudah masuk. Ini baru beberapa ayat. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ini mulai peribadahan. Iqra wa rabbukal akram. Baca dan muliakan nama Tuhanmu. Dan muliakan. Agar apa? Keilmuan yang kita dapat tidak menjadikan kita sombong. Sepintar apapun, setinggi apapun, sepanjang apapun titel kita, tidak ada secuil pun akan berbanding dengan ilmunya Allah yang maha luas. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha berilmu dan maha bijaksana. Allazi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Nah, di sini sudah lengkap. Ayat pertama ilmu tentang kewajiban belajar membaca. Ayat yang kelima ini kewajiban tentang belajar menulis. Kemudian apa keutamaan menuntut ilmu? Keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama adalah Allah akan mengangkat derajat dari orang-orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana di muqaddimah tadi saya sempat mengutip dari ayat Al-Qur'an, kalau saya tidak salah ingat Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum allazina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat derajat orang-orang di antara kamu. Siapa? Yaitu orang-orang beriman yang menuntut ilmu. Yarfa'illahul ladzina. Allah akan mengangkat orang-orang amanu yang beriman minkum di antara kalian. Alladzina utul ilma, yaitu mereka orang-orang yang mau menuntut ilmu dalam beberapa derajat. Jadi orang berilmu kedudukannya insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, fadilah menuntut ilmu adalah man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kesuksesan dunia akhirat. Barang siapa yang menginginkan dunia dan isinya, maka hendaklah dia berilmu. Paman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan, menghendaki kedamaian, kesuksesan, kebahagiaan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Maka hendaklah dengan ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Bahkan pun kalau kita menginginkan keduanya, maka hendaklah kita berilmu. Tidak ada orang yang berilmu yang insya Allah hidupnya akan dihinakan oleh Allah. Kalau mereka menuntut ilmu kemudian mengamalkan ilmunya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mudah-mudahan kita semuanya, terutama yang saat ini hadir di Zoom ini, mudah-mudahan termasuk adalah orang-orang yang nantinya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam derajat yang tinggi, derajat yang mulia. Insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan. Karena apa? Saking mulianya menuntut ilmu, apabila di antara kita ada yang meninggal, di saat dalam keadaan kita belajar atau menuntut ilmu, insya Allah oleh Allah kita akan tercatat sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Itu fadilahnya. Mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi orang-orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan tidak ada rasa malas yang akan menghinggapi diri kita. Dan mudah-mudahan semuanya apapun yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, satu huruf yang ikhwan fillah baca, satu huruf yang ikhwan fillah pelajari, insya Allah akan berbalas 10 kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih apalagi kalau ikhwan fillah sempat membaca Al-Qur'an sampai 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat, 10 ayat, kita tidak bisa membayangkan berapa banyaknya yang akan dibalaskan oleh Allah kepada kita. Amin. Allahumma amin. Ini saja dulu untuk sementara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada bahasa-bahasa saya yang kurang jelas dan terkesan bulat, jelimet, saya mohon maaf. Karena ini kali pertama saya berbicara di Zoom ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Mohon untuk pertanyaan-pertanyaan agar sekiranya berkaitan dengan masalah belajar. Karena ini adalah dasar nantinya biar kita ke belakangnya belajarnya lebih enak karena sudah punya cara atau trik-triknya. Mungkin juga di sini ada yang ingin bukan konsultasi, ada yang ingin saran-saran atau apa. Di sini banyak asyatid, di sini banyak asyatidah. Insyaallah di sini pun sudah banyak ustadz, ada Ustadz Eni dan yang lain-lain. Ini akan membantu kita dalam sesi kali ini. Ini saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan dengan sharing-sharing atau tanya jawab ataupun yang lain. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Toto yang sudah memberikan siraman rohani kepada kita semua. Semoga dengan apa yang sudah beliau sampaikan menjadi motivasi, menjadi penyemangat buat kita semua. Sedikit saya akan kutip dari bahasa ataupun lontaran dari beliau tadi. Pentingnya kita menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya. Kalau kita meninggalkan maka kita akan berdosa. Apabila kita melakukan hal itu maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah. Untuk itu ayolah kita semua di sini saudara termasuk saya sendiri mulai sekarang kita bawa diri kita untuk lebih semangat lagi di dalam belajar apapun itu, selagi itu baik, selagi itu bermanfaat, kita terus coba untuk memperdalam lagi. Apalagi kita mencoba memperdalam ilmu Al-Quran yang insya Allah ilmu ini adalah ilmu yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan waktu yang selama ini ibu bapak luangkan di sini untuk membaca, untuk belajar dan sebagainya itu, semoga Allah tetap memberikan pahala yang setimpal buat kita semua. Amin Allahumma amin. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan buka seperti yang saya janjikan tadi, yaitu sesi tanya jawab. Kepada saudara Jol ataupun buka mic-nya ataupun kalau segan untuk berbicara boleh ditulis di chat ya, nanti saya akan bacakan dan saya akan sampaikan pertanyaannya kepada ustadz kita atau guru kita insya Allah. Silakan yang pertama yang mau bertanya saya berikan peluang, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ibu Bapak.